Konnichiwa, Reni-chan. Hai, selamat pagi Kanita. Pagi, Kak. Apa sih Kak? Aku nggak ngerti. Yang tadi ya? Yang pertama tadi aku Iya. sebutin? Oh, yang tadi itu aku ngomong pakai bahasa Jepang, Kak. Artinya, halo. Gitu, Kak. Oh, aman. Oh, oke Kak. Oh ya Kak, tadi kan kita sudah saling nyapa. Sekarang kita sapa dulu teman-teman yang ada di rumah. Oh iya. Halo teman-teman. Halo teman-teman semua. Gimana kabarnya? Pasti luar biasa ya. Saya yes ya. Oke teman-teman, hari ini balik lagi sama Kak Reni di sini, dan hari ini Kak Reni ditemani sama Kanita. Kanita, tadi kan Kanita nyapa aku pakai bahasa Jepang ya Kak? Iya, Emang Kak. Kakak pernah belajar bahasa Jepang Kak? Sebenarnya sebelumnya aku belum pernah belajar bahasa Jepang, Kak. Tapi aku pernah baca kamusnya. Nah, di kamus itu ada daftar kosakata bahasa Jepang sama cara bacanya. Begitu, Kak. Oh gitu ya Kak. Oh ya Kak, emang hari ini kita mau ngebahas apa sih Kak? Kok ada bahasa-bahasa asing gitu sih Kak? Nah, hari ini kita mau bahas firman Tuhan yang ada hubungannya sama topik yang tadi kita bahas, Kak. Hari ini, tapi topiknya yang akan kita bahas adalah tentang obedience atau ketaatan. Wow. Iya. Oke. Sebelum kita masuk firman Tuhan, kita doa dulu apa ya, Kak ya? Oh iya, kalau gitu aku pimpin doa ya Kak. Oke, Kak. Oke, teman-teman yang ada di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita menutup mata dan kita berdoa sama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus karena Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini dengan keadaan yang sehat walafiat. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau telah mempertemukanlah kami di pagi hari ini. Meskipun kami bertemu secara online Tuhan, tetapi kami bersyukur karena penyertaan-Mu kepada kami Tuhan. Kini tiba saatnya kami akan mendengarkan sedikit daripada firman dan kebenaran-Mu Tuhan. Mari Bapa, Engkau mau membasuh hati dan pikiran kami dan pendengaran kami Tuhan, agar kami tidak hanya mendengar, tetapi kami juga bisa menyimpannya di dalam hati kami Tuhan. Terima kasih banyak Tuhan Yesus Kristus, sebab hanya beralaskan nama Yesus Kristus kami datang dan kami berdoa. Haleluya, puji Tuhan, Immanuel. Amin. Amin. Terima kasih, Kak Reni. Sama-sama, Kak Anita. Oke. Nah, adik-adik, ngomong-ngomong soal bahasa asing, ternyata di Alkitab juga pernah nih diceritain kejadian di mana orang-orang berbicara dengan berbagai macam bahasa. Lalu mereka terpencar nih ke berbagai daerah. Mau tahu ceritanya? Mau tahu kan ceritanya? Mau dong, Kak. Yuk, kita intip bareng-bareng ceritanya di Kejadian 11 ayat 1-10. Wah, teman-teman yang ada di rumah boleh juga tuh kalau yang lagi megang Alkitab boleh sambil buka Alkitab teman-teman ya. Iya, yuk kita buka bareng-bareng di Kejadian 11 ayat 1-10. Nah, nanti mungkin Kak Reni bisa baca di ayat 1-5 dan Kanita baca di ayat 6-9. Oke, karena Kanita sudah siapkan di sini, Kak Reni akan bacakan 1-5 ya buat teman-temannya. Kejadian 11 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Maka berangkatlah mereka ke sebelah timur dan menjumpai tanah datar di Sinear. Lalu menetaplah mereka di sana. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sebagai batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Juga kata mereka, marilah kita mendirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah negara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama supaya kita jangan terserak ke seluruh bumi. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Selanjutnya. Dan ia berfirman, mereka ini satu bangsa dengan satu bahasa untuk semuanya. Ini barulah permulaan usaha mereka. Mulai dari sekarang, apapun juga yang mereka rencanakan, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana.
Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Demikianlah mereka diserahkan Tuhan dari situ ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Amin. Amin. Oh ya teman-teman ya, karena kan dari kita sudah baca firman Tuhan ya. Jadi ternyata dulunya itu bahasa kita itu cuma satu dan juga logatnya cuma satu sebelum manusia berangkat ke tanah Sinear. Oh begitu ya Kak ya. Nah terus ngapain mereka di tanah Sinear? Nah, seperti yang tadi kita sudah baca, bahwa selain menetap di sana makan dan minum, mereka juga membangun sebuah menara yang tingginya sampai ke langit. Wah, terus kira-kira apa sih tujuan mereka bangun menara itu, Kak? Nah, untuk tahu lebih jelas, mari kita nonton dulu cuplikan berikut yang sudah disiapkan oleh Kanita. Check it out, Kanita. Oke, Kak. Melihat menara ini akan mengakui kebesaran kita. Kitalah yang terhebat. Orang-orang itu bersatu dan mereka berbicara dalam satu bahasa. Dan inilah yang mereka lakukan. Sekarang tidak ada hal apapun yang dapat menahan mereka. Baiklah, kita turun dan mengacaukan bahasa mereka. Badainya cepat sekali. Ayo! Kita harus mengamankan rancangan menara. Semua lindungi diri kalian. יחד עם כולם. אתם מקשיבים? קחו את התוכניות וחושו. אסור לנו לבזבז זמן. Wah, ternyata gitu tuh Kak ceritanya ya. Jadi manusia pengen bangun menara Babel. Benar sekali. Seperti yang ada di gambar ini ya Kak ya. Betul sekali Kakak. Tinggi sekali ya teman-temannya. Iya, tinggi sekali. Oke. Nah, terus kenapa sih manusia pengen bangun menara Babel, Kak? Iya, karena manusia ingin menyamakan diri dengan Tuhan. Dan kakak juga ada catat nih tadi di ayat keempat tuh bilang gini, kalau mereka itu mau membangun menara untuk mengedepankan nama mereka sendiri biar mereka terkenal gitu. Padahal kan meskipun kita serupa dengan Tuhan, kita mirip dengan Tuhan, tetapi kita bukan Tuhan. Jadi kita tidak boleh melakukan hal seperti itu untuk mendekatkan diri dengan Tuhan, membangun menara itu sampai ke langit dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Tuhan tidak menghendaki hal itu. Karena kalau kita Tuhan, emang kita bisa mendirikan dunia ini, membangun manusia, menciptakan alam semesta dan lain sebagainya. Kita tidak bisa kan? Oh, begitu ya Kak ya. Nah, berarti Tuhan nggak setuju dong ya sama rencana mereka bangun menara Babel? Betul sekali. Tuhan tidak setuju dengan rencana yang mereka buat, yang mereka lakukan itu, Kak. Wah, berarti niatnya aja udah salah ya, Kak? Mereka nggak taat sama Tuhan dengan cara menyombongkan diri dan kayak pengen nyamain diri dengan Tuhan gitu nggak sih, Kak? Betul sekali, Kak. Itu dia kenapa menara Babel itu disimbolkan sebagai kesombongan atau keangkuhan. Wah, tadi kan kakak udah bilang nih, Tuhan tuh nggak setuju dengan rencana mereka. Lalu apa sih yang Tuhan lakukan? Nah, itu dia teman-teman. Jadi seperti cuplikan yang tadi kita sudah tonton ya teman-teman, Tuhan mengacau balaukan bahasa mereka. Jadi selain menghancurkan gedung itu, Tuhan juga mengacau balaukan rencana bahasa mereka. Jadi kayak tadi ya, Kanita sapa Kak Reni pakai bahasa Jepang, kan Kak Reni nggak ngerti ya.
Jadi saat mereka itu saling ingin membangun gedung itu bertambah tinggi, tiba-tiba bahasa mereka itu dikecohkan Tuhan. Jadi mereka saling tidak mengerti satu sama lain bahasa mereka. Maka pecahlah mereka, saling pergi meninggalkan, dan gedung itu juga dihancurkan oleh Tuhan. Seperti itu, Kakak. Oh, dan pembangunan dari Menara Babel itu juga berhenti ya, Kak ya? Betul sekali, Kakak. Berarti ngeri ya, Kak, gara-gara kesombongan, akibatnya manusia jadi saling nggak mengerti satu sama lain dari bahasa mereka. Padahal Betul, kan, Kak. iya, padahal kan bahasa jadi salah satu alat komunikasi yang paling penting ya, Kak. Kalau kita nggak ngerti Betul sama, sekali. kalau kita nggak ngerti sama bahasa orang lain, gimana kalau kita mau komunikasi sama mereka? Gimana kita mau kerja sama mereka? Iya, betul sekali. Coba kalau manusia itu taat kepada Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tidak membangun gedung setinggi itu sampai ke langit, pasti bencana itu tidak akan pernah terjadi sama mereka. Ya kan? Oke. Nah, tadi kan kita udah bahas firman Tuhan ya, Kak ya? Ya. Iya, tentang Menara Babel yang menyimbolkan tentang kesombongan manusia. Jadi, sebenarnya yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita adalah ketaatan ya, Kak ya? Betul sekali, Kak. Jadi Tuhan pengen kita taat sama perintah Tuhan, salah satunya adalah untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kan Tuhan bilang, Allah yang ada pada diri kita cuma Tuhan, dan jangan pernah ada Allah lain di hadapan kita, kecuali Tuhan. Iya, jadi di dalam kehidupan sehari-hari, teman-teman juga Tuhan pengenin supaya kita melakukan segala sesuatunya dengan tujuan bukan untuk supaya kita bisa dipuji oleh orang lain ya, Kak ya. Betul sekali, Kak. Ya, semua yang kita lakukan itu tujuannya semata-mata hanya untuk kemuliaan nama Tuhan ya, Kak. Betul sekali. Jadi Tuhan menginginkan kita supaya kita taat ya teman-teman ya. Sama seperti Tuhan dulu ketika Tuhan datang ke bumi sebagai manusia, Tuhan juga melakukan ketaatan dan kesalehan. Ya kan? Seperti yang tertulis di dalam Filipi 2 ayat 8, dan di dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib. Begitu teman-teman. Tuhan Yesus aja merendahkan dirinya ya. Tuhan Yesus aja punya kerendahan hati ya, Kak ya. Padahal Tuhan Yesus kan Tuhan ya. Nah, apalagi kita manusia, kita cuma manusia yang sebagai ciptaan Tuhan, sudah selayaknya kita selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dan kerendahan hati juga jadi salah satu kunci kesuksesan ya, Kak ya. Betul sekali, Kak. Iya, kalau teman-teman misalkan dapat nilai bagus atau misalkan ranking di kelas atau mungkin menang lomba atau punya prestasi, sebaiknya teman-teman kan ingat semuanya itu hanya anugerah Tuhan, bukan kekuatan bukan kekuatan dari teman-teman sendiri. Karena kita nggak pernah bisa melakukan hal apapun kalau nggak dikasih kekuatan sama Tuhan ya, Kak. Betul sekali. Oke, Kak, tadi kan kita udah bahas firman Tuhan nih.